Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan terakhir 2 minggu yang lalu, karena Rabu kemarin mohon maaf ada kegiatan di luar kota yang tidak bisa saya tinggalkan. Kemarin pembahasan terakhir terkait tentang bab yang menjelaskan tentang toharoh. Dan yang terakhir kemarin adalah mengenai wanita-wanita yang mengalami istihadah, darah yang keluar di luar kebiasaan. Itu yang kemarin terakhir kita sampaikan. Baik, pada malam hari ini kita lanjutkan pada bab yang baru, yaitu tsaniyan, bab yang kedua dari kitab Fikih Muyassar ini, Kitabus Sholati, bab yang menjelaskan tentang masalah sholat. Ini masuk pada pembahasan terkait tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan sholat. Wa yashtamilu ala khamsati asyra baban. Bab sholat ini terperinci menjadi 15 bab. Ada 15 pembahasan terkait tentang masalah sholat ini. Artinya kita akan membaca, mengkaji sedikit demi sedikit, bab demi bab, sehingga bisa kita baca, kita telaah dengan jelas, sebagai satu sarana, satu bekal bagi kita di dalam kita menjalani ibadah sholat yang hampir sudah tiap hari kita melaksanakannya. Al-babul awal, bab yang pertama adalah fi ta'rifis sholati, tentang takrif sholat, makna sholat, wa fadluha, dan keutamaannya, wa wujubus sholatil khamsi, dan hukum terkait wajibnya sholat 5 waktu. Ada 3 persoalan. Pertama tentang makna sholat, yang kedua tentang keutamaan sholat, yang ketiga tentang dalil-dalil diwajibkannya sholat. Yang pertama, ibu bapak jamaah rahimakumullah, tentang takrifnya, maknanya atau pengertiannya. As-sholatu lughatan, salat secara bahasa maknanya adalah ad-du'a atau doa. Jadi salat itu secara bahasa maknanya adalah doa. Kenapa doa?
Karena sholat itu dari semenjak dimulai sampai selesai di dalamnya banyak lafal-lafal doa. Baik sebagiannya ada yang menempati kedudukan rukun, jika ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Tetapi ada yang menempati kedudukan wajib, harus dilakukan. Seandainya tidak dilakukan tidak mengapa, tapi mesti dilakukan. Tetapi ada yang kedudukannya sebagai sunnah, tetapi isinya adalah beragam doa. Maka para ulama ya, lebih khusus pengarang kitab ini mengatakan sholat itu secara bahasa maknanya adalah doa. Maka kalau orang zaman dahulu, orang-orang desa sering mengatakan sampai nek sholat wis ngerti japane pok durung, begitu. Jopo, jopo itu ya doa ya, jopo. Wa syar'an, adapun secara syar'i ya, secara syar'i salat itu adalah ibadatun dzata aqwalin wa af'alin mahsusatin muftatahatun bit takbiri wa mukhtatamatun bit taslimi. Pengertian ini memberikan pencerahan kepada kita batas kapan dinamakan sholat, awalnya dan akhirnya. Sehingga terkait di luar itu sebenarnya tidak perlu untuk diperbincangkan terlalu dalam. Sholat itu adalah ibadatun, sebuah ibadah, suatu ibadah dzata aqwalin, yang terdiri dari beberapa ucapan. Sholat itu ibadah yang meliputi beberapa ucapan ya, ada takbiratul ihram, ada ya bacaan surat Al-Fatihah, ada doa-doa dalam ruku, dalam sujud dan seterusnya. Wa af'alin, dan ibadah yang berupa perbuatan-perbuatan. Ibadah yang mencakup ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan maksusatin yang tertentu. Artinya ketika kita dalam salat tidak bisa membuat gerakan-gerakan sendiri, membuat inovasi misalnya ya. Ya, karena memang salat itu ibadah yang terdiri dari ucapan, perbuatan mahsusatin yang tertentu. Artinya tertentu di situ adalah panduan pelaksanaan dan panduan teknisnya sudah ada. Bahasa sekarang sering mengatakan istilah ada joklak dan joknis. Petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknisnya sudah ada. Maka mahsusah, ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang khusus. Muftatahatun bit takbiri, yang diawali dengan takbiratul ihram. Salat itu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan, perbuatan yang tertentu, diawali dengan takbiratul ihram. Jadi salat itu mulainya adalah takbiratul ihram. Maka sebenarnya terkait persoalan lafal sebelum takbiratul ihram itu tidak perlu diperbincangkan terlalu mendetil. Contoh, mohon maaf ya, debatable masalah lafal usolli misalnya, itu di luar sholat. Sholat itu awalnya adalah takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram itu bukan termasuk ibadah sholat. Itu hanya perangkat-perangkat penyempurna, tetapi tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Karena sholat itu ya ibadah yang terdiri dari ucapan, perbuatan yang tertentu, diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan takbiratul ihramnya bagaimana? Itu juga tertentu, karena memang sudah ada petunjuknya. Tidak sakarepe dewi. Ada yang Allahu Akbar
ya, ada yang dari bawah langsung Allahu Akbar. Jadi tangannya dumbul ke sithik, Allahu Akbar. Ini ada yang saking mantapnya Allahu Akbar sampai tinggi sekali. Ada yang begini, ada yang sampai begini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Ini tertentu ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mahsusah maka tidak boleh mengkreasi, tidak boleh melakukan inovasi. Tak gawe men gandem Allahu Akbar misalnya, itu tidak bisa. Karena memang kita lihat kalimatnya mahsusah, tertentu, petunjuk teknisnya sudah ada. Itu masalahnya. Jadi petunjuk teknis sudah ada, diawali dengan takbiratul ihram wa mukhtatamatun bitaslimi, dan diakhiri dengan salam. Setelah salam itu sudah bukan bagian dari sholat. Maka dulu di kampung pernah ada orang yang ramai sampai hampir gontok-gontokan terkait salaman bar sholat. Itu sudah di luar sholat, itu loh. Berakhirnya sholat itu adalah ketika seseorang sudah mengucapkan salam. Itu sholatnya rampung. Setelah itu sudah tidak terkait dengan sholat. Ini yang kemudian perlu kita pahami. Sebelum takbiratul ihram, setelah salam itu bukan bagian dari sholat. Karena sholat itu secara syar'i dikatakan di sini ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin, ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Wa ya'ti tafsiluha fil abwabit taliyati insyaallah. Adapun ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang tertentu itu rinciannya seperti apa, insyaallah nanti akan ada bab tersendiri yang menjelaskan terkait tentang itu. Tidak tergesa-gesa, alon-alon. Karena memang tahapan-tahapannya supaya rinci. Itu makna dari sholat. Yang kedua, ibu bapak rahimakumullah, fadluha, keutamaannya, fadilah. Kalau orang pesantren sering mengistilahkan fadilah, ya, fadilah itu artinya adalah keutamaan. Keutamaan sholat itu apa? Beliau pengarang kitab ini mengatakan as-salatu min akadi arkanil islami ba'da syahadataini. Sholat itu adalah rukun Islam yang paling ditekankan. Rukun Islam yang paling ditekankan untuk dilaksanakan ba'da syahadataini, setelah dua kalimat syahadat. Jadi sholat itu rukun Islam yang paling ditentukan, paling ditekankan, mohon maaf, yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Sebab setelah sholat, rukun Islam setelah sholat itu nanti terkait dengan kemampuan. Ada puasa, ada zakat, ada haji, itu sangat dipengaruhi dengan kemampuan. Tetapi sholat setiap manusia pasti mampu melaksanakannya. Hanya kemampuan yang berbeda nanti menjadikan tata caranya berbeda dalam melaksanakannya. Tapi kewajibannya tetap harus dilaksanakan. Yang mampu berdiri, berdiri. Yang tidak mampu berdiri, duduk. Yang tidak mampu duduk, tidur berbaring miring, sisi kanan di bawah. Yang tidak mampu begitu, berbaring, wis turu sak turu-turune, kan begitu. Yang sudah tidak mampu, semampunya pakai isyarat. Sekalipun barangkali sudah tidak mampu menjaga kebersihannya, seperti seseorang yang mengalami penyakit beser.
Desa Beser ini. Beser itu napa? Nek ngompol niku balita. Penyakit beser itu air kencingnya keluar terus dan tidak terkontrol, Memang kemampuannya seperti itu ya tetap dilakukan. Hanya nanti berbeda dengan tidak mengalami penyakit beser. Yang mampunya ya berisyarat. Yang mampunya itu. Yang sudah tidak mampu apa-apa disolatke. Kan begitu. Ini kalau sholat itu ya kewajiban yang hampir setiap manusia, setiap orang punya kemampuan untuk melaksanakannya. Tetapi nanti ketika sudah terkait zakat, nah ini nanti ada orang yang tidak berkewajiban menunaikan zakat. Nanti kalau puasa juga ada orang-orang tertentu yang sudah tidak wajib melaksanakan puasa, mengganti dengan ibadah yang lain, apalagi haji. Wongker nabung jikuk meneh ya. Kapan hajinya kan itu. Ini karena terkait kemampuan. Tapi sholat semua manusia diwajibkan melaksanakannya. Semua kaum muslimin wajib melaksanakan. Karena apa? Karena punya kemampuan. Sekalipun nanti dalam pelaksanaannya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dikatakan bal hiya umudul islami, bahkan sholat ini adalah tiangnya agama Islam. Bahasa orang Jawa sering mengatakan cagaing agomo. Namanya tiang, namanya cagak itu manakala tiang itu ada lengkap, maka bangunan itu akan masih berdiri dengan kokoh. Tetapi ketika tiang itu tidak ada, ibarat sebuah bangunan, maka bangunan itu sudah pasti akan runtuh kalau tidak ada tiangnya. Itulah Islam. Ketika sholat sudah tidak dilakukan, ibarat bangunan seperti rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan runtuh dan roboh. Waqad faradallahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raji fawqa sab'i samawatin, dan Allah telah mewajibkan tentang salat ini kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa malam Isra Mi'raj. Fawqa sab'a samawatin, disyariatkannya salat ini di atas langit yang 7. Ini salat ini ibadah yang luar biasa karena disyariatkannya ketika Rasulullah SAW berada di atas langit yang 7, yang sangat jauh, yang kalau dilakukan dengan perjalanan menggunakan alat itu membutuhkan bertahun-tahun lamanya, bahkan puluhan tahun. Saya baca dalam kitab Tauhid itu dikatakan langit itu ada 7 lapis. 7 lapis. Ketebalan lapisan langit yang pertama, kalau ingin menembusnya itu membutuhkan perjalanan 500 tahun untuk menembus ketebalan langit yang pertama. Jarak antara langit pertama ke langit yang kedua, jaraknya ingin menembusnya membutuhkan waktu perjalanan 500 tahun. Jarak langit pertama ke langit yang kedua. Ketebalan langit yang kedua sama dengan ketebalan langit yang pertama. Demikian juga jarak langit yang kedua, ketiga, tiga ke empat, empat ke lima membutuhkan waktu masing-masing 500 tahun. Maka ketika menembus sampai langit yang ketujuh berarti membutuhkan waktu berapa tahun nih? Oke. 500 kali 7 kali 2 kan ngoten. Jaraknya kan 500 tahun, ketebalannya 500 tahun, jarak waktu yang sangat lama. Rasulullah hanya membutuhkan waktu selama 1 malam saja PP. PP itu apa? Pulang pergi. Itu tadi kan jarak 500 tahun menembusnya. Kalau kemudian mangkat nguleh, wah itu memakan waktu yang sangat lama. Di atas langit yang ketujuh itulah
Salat diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarah pensyariatan salat itu sejarah yang sangat luar biasa karena tidak semua perintah Allah yang diperintahkan kepada Rasulnya berada di tempat yang sangat tinggi seperti itu. Wadzalika, oleh karena itulah wadzalika, oleh karenanya dalilun ala ahammiyatiha fi hayatil muslim. Oleh karena itulah ada beberapa dalil atau dengan kata lain, itulah beberapa dalil yang menunjukkan tentang keutamaan sholat dalam kehidupan seorang muslim. Adapun dalil-dalil yang lain, waqad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan betapa utamanya sholat, menunjukkan tentang afdoliyahnya sholat. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau tertimpa perkara yang sangat genting, menyita pikiran, menyita energi dan pikiran. Amrun faza'ailas sholati, kalau Nabi tertimpa hazabu amrun, tertimpa urusan yang sangat genting. Sangat genting niku sangat napa? Sangat genting niku bukan gendeng. Perkara yang sangat gawat kan begitu, sangat gawat. Kalau beliau tertimpa perkara yang sangat gawat, faza'ila shalah, beliau lekas-lekas untuk melaksanakan salat. Sebagaimana apa? Sarana untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad jaa fi fadliha, ada beberapa dalil terkait tentang keutamaan salat ini, wal hassu 'alaiha, dan dorongan anjuran untuk melaksanakannya, ahaditsun katsiratun, dalam banyak hadis. Di antaranya adalah qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, as-shalawatul khamsi, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan antara satu Jumat kepada Jumat yang lain, wa ramadhanu ila ramadhani, dan satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya. Nabi mengatakan begini, salat yang 5 waktu antara subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Antara satu salat ke salat berikutnya, antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, Rasulullah mengatakan mukaffaratun, itu menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa, lima bainahunna, di antara keduanya. Jadi Ramadan tahun ini menghapus dosa dari Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan tahun ini. Jumat yang misalnya ketika seorang mendapati hari Jumat di hari itu, maka Jumat itu menghapus kafarat, menghapus dosa dari Jumat sebelumnya sampai Jumat tersebut. Salat pun juga demikian. Ketika seseorang menunaikan salat zuhur, maka salat zuhur itu fungsinya adalah menghapus dosa yang dilakukan semenjak salat subuh hingga salat zuhur. Ketika seorang mukmin melaksanakan salat asar, maka salat asar itu bisa menghapus dosa yang dilakukan semenjak salat zuhur sampai salat asar, dan begitu seterusnya dengan syarat majtunibatil kabair, selama seseorang mau menjauhi dosa-dosa besar. Dengan kata lain, dosa yang terampuni itu adalah minas shaghair, dosa-dosa yang kecil. Tidak berarti kemudian habis maghrib saya akan mencuri,
nanti mencurinya akan terhapus dosanya ketika saya sholat Isya dan seterusnya. Bukan demikian. Ya, syarat Nabi mengatakan majtunibatil kabair, selama seseorang itu mau meninggalkan dosa-dosa besar. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lain, ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa maratin hal yabqa min darani syai'un." Rasulullah kepada para sahabat bertanya begini, apa pendapat kalian? Apa pendapat kalian? Seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah kalian, seandainya di depan pintu rumah kalian ada sungai, kemudian kalian mandi di sungai itu sehari sebanyak 5 kali, sehari 5 kali kamu mandi di sungai itu, hal yabqa min darani syai'un, kira-kira apakah di tubuh kalian itu masih ada kotoran? Nah, ini perlu dicoba, ya, sehari mandi 5 kali. Nek mboten malah masuk angin gitu ya. Kalau seorang sehari kok mandi 5 kali itu bukan hanya resik, ya, tapi ruwesik, kan begitu. Bukannya bersih tapi bersih bingit. Sehari mandinya 5 kali, wong mandi 2 kali sudah apa? Top markotop, kan? Mandi 3 kali itu sudah wah, pagi mandi, siang mandi, sore mandi, baunya wangi, resil, ya, banyak resil itu, resil, mandinya 3 kali. Bagaimana kalau seorang mandi 5 kali? Ya, dicoba ibu bapak selama 1 minggu, adus sedina ping 5. Niku serana dangkali niku ya. Niku dangkali langsung keli setiap mandi, kemudian dikosok-kosok, ya. 1 bulan itu dilakukan, kemudian panjenengan, ya, berkunjung ke tempat saudara, kaget, sampean kok malah jadi kinclong misalnya, karena mandinya 5 kali. Nah, Nabi membuat ibarat begitu. Apa pendapatmu jika di depan rumah kamu itu ada sungai, lalu kamu dalam 1 hari mandi selama 5 kali, setiap hari mandi 5 kali, kira-kira masihkah ada kotoran yang ada di badannya? Qalu, para sahabat yang diajak bicara ketika itu menjawab, la yabqa min darani syai', ya Rasulullah, tidak akan ada kotoran, tidak akan ada noda. Ini yang diibaratkan kan orang Arab, bukan orang Indonesia. Orang Arab itu, mohon maaf, kebiasaannya tidak selalu mandi setiap harinya, tidak selalu mandi pada setiap harinya. Karena di sana itu non sewu, baju itu meski dipakai 1 hari 2 hari itu tidak kotor. Kenapa? Karena tidak seperti tempat kita. Kita pakai pakaian, apalagi cuacanya panas, keringete napa? Dleweran, mili sak jagung-jagung. Maka bajunya ambune apok, ya, karena keringete dleweran. Kalau di sana itu kan bukan tidak keluar keringat, keringat keluar langsung kering karena hawanya yang sangat panas. Maka para jamaah haji itu kan pada heran-heran, kok aneh nggih, ting mriki niki panas, kalau kekaring ning kok ora metu keringete. Bukan ora metu keringete, ketika keringat itu keluar langsung hilang karena hawanya yang panas, maka baju bersih. Sehingga yang namanya mandi, ya, dulu orang sana itu bisa 2 hari, 3 hari tidak mandi. Maka Jumat itu menjadi mandi yang diharuskan. Kenapa? Barangkali seminggu tidak mandi. Nah, coba kalau piantun Temanggung seminggu mboten adus. Padahal macul, ya, nyangkul, ya, berangkat pagi pulang sore, keringete deleweran sak jagung-jagung kok tidak mandi, wah ambune kaya nopo. Nah, maka
Rasulullah membuat ibarat begitu. Bagaimana kalau orang itu mandi sehari 5 kali, apa masih ada kotorannya? Sahabat mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Qala Rasulullah mengatakan, fadzalika mathalu shalawatil khamsi, itulah perumpamaan salat 5 waktu. Perumpamaan salat 5 waktu itu seperti seseorang yang mandi sehari 5 kali. Nabi mengatakan, yamkhullahu bihinnal khotoya, maka Allah Ta'ala akan menghapus darinya bermacam-macam kesalahan-kesalahan dan dosa. Itu keutamaan orang yang melaksanakan sholat. Maka bisa diibaratkan, kalau ada seseorang tidak pernah sholat, itu kaya wong sing mboten tahu adus itu. Kalau ada seseorang sholatnya seminggu sekali, itu kayak orang yang seminggu mandinya 1 kali. Apalagi kalau setahun sholatnya hanya 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau dosa itu mendatangkan bau, tidak akan ada orang yang mampu mendekat. Karena begitu kotornya orang yang tidak pernah melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, ibu sekalian, wa wujubiha, dalil yang menjelaskan tentang wajibnya sholat. Wa fardiyatiha, wa fardiyatiha ma'lumatun bil kitabi wa sunnati wal ijma'il ma'lum minad dini bid-darurah. Diwajibkannya sholat itu sudah maklum berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma' para ulama yang mesti diketahui bagi setiap muslim sebagai dasar agamanya. Jadi jelas sholat itu diwajibkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma', kesepakatan di kalangan para ulama. Misal firman Allah Ta'ala, wa aqimus sholata. Ini ayat yang sangat familiar di telinga kita. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah salat. Wa fi ayatin katsiratin min kitabillah. Ayat yang seperti ini banyak, ada beberapa di dalam Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 31, Kul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata. Allah mengatakan, ya Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang beriman, katakan kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus sholata, agar mereka mendirikan salat. Ini dalil dari Al-Quran dan banyak ayat-ayat yang lain. Wa minas sunnati, dan dalil dari sunnah ini juga banyak. Di antaranya adalah hadis Mi'raj, hadis Isra Mi'raj. Wa fihi, di sana disebutkan hiya khamsun wa hiya khamsuna. Salat itu adalah 5 waktu, yang ia adalah 50 waktu. 5 waktu yang ia adalah 50 waktu. Ini para ulama memahami dengan 2 pemahaman. Pertama, sholat yang 5 waktu itu sekalipun hanya 5 waktu, kedudukannya, keutamaannya sama dengan 50 waktu. Yang kedua, ada yang memahami bahwa sholat yang 5 waktu ini dulu awal disyariatkannya adalah 50 waktu. Kalau mboten bayangke niku, kalau sholat kok 50 waktu, niku lih dodolan kapan? Niku 50 waktu, niku nek sopir leh golek penumpang kapan? Macul gak arek ngangkat pacul pun Allah Akbar, sholat maneh, kan begitu. Ya, seseorang yang mau cari rumput kayak salin jiku arit menyat melangkah lawang, adzan prasido. Sholat nyangking arit malih, adzan malih, kan begitu. Kalau 50 waktu tidak dibayangkan. Tetapi kemudian sekalipun waktu itu Rasulullah diperintahkan 50 waktu, beliau mengatakan sanggup.
ya, kecuali setelah diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam bahwa umat tidak mampu. Kalau saja tidak diingatkan, ya, kalau kemudian 50 waktu betulan, wah ajan saya tenan niku, ya, ada orang sing gaweane salat. Mungkin nanti ada KTP kan gitu ya. Pekerjaan apa? Salat. 50 waktu ini. Maka ini sebagian yang mengatakan iya khamsun wa iya khamsun. Dalam Sahihain Bukhari Muslim disebutkan liman salau ansari Islam, ya, ketika ada orang yang bertanya tentang syarat Islam, Nabi mengatakan khamsu shalawatin fi yaumin wa lailatin. Salat 5 waktu, ya, salat 5 waktu dalam sehari semalam. Faqala sa'il, maka orang itu pun bertanya, hal alayya ghairuhunna, masihkah ada sholat yang lain selain 5 waktu itu? Nabi mengatakan la, tidak ada. Illa antatawwa'a, kecuali kalau kamu hendak melaksanakan ibadah yang sunnah. Kemudian watajibu, saya bacakan secara cepat. Watajibu sholatu alal muslimil balighul aqil, dan sholat itu diwajibkan atas orang muslim yang baligh dan berakal. Diwajibkan bagi orang muslim baligh dan berakal sehat. Fala tajibu alal kafiri, maka sholat itu tidak wajib atas orang kafir. Orang kafir ya tidak wajib sholat. Kalau orang sholat ya tidak apa-apa, memang dia tidak punya kewajiban untuk sholat. Walas saghir, anak kecil juga tidak ada kewajiban. Tetapi kalau dia menunaikannya, Allah memberikan kebaikan untuknya. Walal majnun, dan orang yang gila, maka kalau mau tidak sholat ada 3 pilihan: jadi orang kafir, jadi anak kecil, atau jadi orang gila. Saya dulu dengar ada orang nasihati, Pak, bahwa aku tak arah sholat ya kena wae, ning gundulmu dimek sik, wis metu sumune pok durung. Nah gitu ya. Jadi sirahnya kepala untuk dipegang, metu sumune apa ora. Nek wis metu sumune kena ora sholat. Anak itu pun anggar pagi itu dipegang-pegang, kok urung tukul ya, karena tidak memahami nasihat. Ya, artinya apa? Selagi masih menjadi manusia balik, berakal sehat, ada kewajiban untuk sholat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, rufi al-qalam ala thalathah, pena diangkat atas 3 golongan: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh siuman, dan anak kecil hingga ia balik. Itulah diantara beberapa dalil yang menjelaskan tentang kewajiban sholat. Maka dikatakan faman jahadaha au tarakaha faqad kafara. Siapa yang mengingkari akan kewajibannya, siapa saja yang menganggap sholat itu sudah tidak wajib, faqad kafara, maka ia telah kufur. Ketika seseorang menganggap sholat itu sudah tidak wajib. Berbeda orang yang masih meyakini sholat itu wajib meskipun dia jarang-jarang melaksanakannya. Tetapi ketika orang sudah menganggap sholat itu sudah tidak wajib, para ulama telah menjatuhkan hukum kufur kepadanya jika sudah ada yang melakukan iqamatul hujjah, ada orang yang sudah mengingatkannya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, batas antara kami dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkannya berarti dia telah kufur. Meninggalkannya sambil meyakini bahwa salat itu sudah tidak wajib lagi. Ibu bapak, inilah bab yang pertama terkait tentang makna, keutamaan dan dalil diwajibkannya salat. Saya yakin itu sudah kita sekalian pahami, hanya mereview kembali, mengingat kembali tentang makna salat beserta kewajiban-kewajibannya.
Yang berikutnya yang akan datang adalah terkait tentang azan, ta'riful azan wal iqamah, pengertian azan, iqamat, dan hukum-hukum yang terkait tentang keduanya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, mudah-mudahan Allah memberi ampunan. Dan ada pertanyaan? Cekap lanjutkan waktu yang akan datang. Saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.